Syekh Hasyim Asy'ari sampai sedemikian kerasnya. Saya katakan keras ini ya, menuliskan sebuah kalimat, saya mau bacakan dulu supaya Anda boleh copy nanti kalau mau ya. Anda boleh copy. Baik. Ini judulnya kalau dari halaman 9, Faslun, pembahasan fi bayan tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Bab yang menerangkan tentang akidah penduduk Jawa yang berpegang teguh pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa, dan menerangkan tentang awal munculnya bid'ah dalam akidah dan penyebarannya di tanah Jawa. Ya. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, dan menerangkan tentang tokoh-tokoh bid'ah. Jadi tokohnya siapa, alirannya apa yang muncul ke tanah Jawa. Singkatnya, di Jawa itu kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari semuanya sunni, ahli sunnah wal jamaah. Enggak ada yang lain. Tapi nanti tiba-tiba muncul ya aliran-aliran tertentu membawa aliran baru, disebut oleh beliau itu aliran bid'ah, aliran sesat, ya, aliran sesat menyimpang, dan tokoh-tokohnya disebutkan, tokohnya. Ya. Saya teruskan dulu, saya bacakan sebagiannya. Qad kana muslimu aqtaril jawiyah, sungguh para penduduk Muslim di tanah Jawa itu fil azmanis salifah, ya, di zaman-zaman yang lalu, al khaliyah muttafiqil ara wal madhhab wal muttahidil makhad wal mashrab. Semuanya itu sumbernya satu, referensinya satu, tidak banyak terpecah belah, tidak banyak aliran-aliran yang menyimpang. Saya langsung percepat. Halaman 10-nya. Ya, halaman 10-nya. Saya bacakan paragraf yang kedua dari baris pertama. Wa minhum, namun tiba-tiba datang di antara golongan yang aliran yang sesat itu, yang bid'ah itu, yang menyimpang. Ini menarik nih, yang disebutkan bukan bid'ah fikih. Sekarang kan orang kalau bicara bid'ah fikih ya, fikih gitu. Tapi ada bid'ah akidah, ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Wa minhum, di antara mereka itu rafidhiyuna. Adalah aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya. Kenapa disebut dengan Rafidah? Dari kata rafadha, yang menolak. Menolak, ya. Rafadha itu menolak, tapi menolak dengan kasar. Ya. Kalau menolak dengan lembut bisa radda namanya, radda. Tapi kalau rafadha itu menolak dengan kasar. Rafid, ya, menolak. Kenapa disebut dengan rafadha? Karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, kekhalifahan Utsman. Karena mereka menolak riwayat-riwayat yang datang dari orang-orang ini. Karena mereka menolak Quran yang diriwayatkan dari orang-orang ini. Ya. Karena mereka menolak segala hal yang terkait dengan orang-orang ini. Penolakannya disebut rafadha, orangnya disebut rafid, sifatnya disebut dengan rafidah. Kalau banyak kan disebut rafidhiyun, wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka itu ada aliran rafidah. Nama lain dari Syiah. Yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Pekerjaannya seringkali mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sekarang perhatikan, saya belum bicara tentang Syiahnya ya, tapi ini saya dahulukan untuk menuliskan beliau. Perhatikan. Saking beliau ingin menguraikan keutamaan Abu Bakar, di halaman 11-nya, coba perhatikan, selevel Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, selevel beliau, itu langsung menukil hadis Nabi. Perhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa pernah mengingatkan, beliau ingin menyampaikan kemuliaan sahabat Nabi Abu Bakar dan lain sebagainya yang tidak boleh dicela, tidak boleh disudutkan, tidak boleh dijelek-jelekan. Lihat hadis Nabinya. Ini nukilan beliau. La tasubbu ashabi. Jangan pernah sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zaman yasubbuna ashabi. Sungguh akan datang satu kaum di akhir-akhir zaman. Hati-hati. Akan datang satu kaum di akhir zaman. Ya. Apa pekerjaannya? Yasubbuna ashabi. Mereka senang mencela sahabat-sahabatku. Di kata Nabi akan datang di akhir zaman. Artinya kalau ada sifat ini sudah muncul, artinya zaman sebentar lagi berakhir. Yuk, siap-siapin. Siap-siap. Kalau enggak zaman yang berakhir duluan, kita yang pulang duluan. Ya. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan kita duluan. Ya. Jadi siap-siap. Suatu saat pasti kita pulang. Ya. Pasti kita pulang. Ya. Fala tusallu alaihim. Lihat keras sekali redaksinya. Kalau anda temukan orang-orang seperti itu, fala tusallu alaihim, maka jangan sholat bersama mereka. Ya. Bahkan ala bisa diartikan pada yang telah wafat. Ya. Kalau terjemah bebasnya, kalau mereka meninggal pun jangan sholatkan. Ya, jangan sholatkan. Di ala itu bisa bersamaan dalam hidup, bisa setelah wafat. Ya.
dalam hidup jangan sholat dengan mereka, kalau kita tahu mereka, ya. Dan kalau mereka wafat jangan sholatkan. Ya. Nah, bahkan ditegaskan lagi, bagaimana taunya? Wala tusallu ma'ahum. Nah ini. Jadi satu alaihim, jangan sholatkan mereka. Wala tusallu ma'ahum, jangan sholat bersama mereka. Hati-hati, ini tegas sekali. Wala tunakihuhum, jangan nikahkan anak-anak kalian dengan anak-anak mereka. Tidak boleh terjadi pernikahan antara seseorang muslim dengan seorang yang suka mencela sahabat Nabi. Itu dilarang. Bahasanya lanya nahyi. Nahyi itu larangan. Jadi kalau antum lakukan, antum bermaksiat pada Nabi. Ya. Kalau antum sengaja sholat dengan mereka, antum maksiat dengan Nabi. Awas, hati-hati. Kalau antum menyolatkan mereka, itu maksiat pada Nabi. Awas, dosanya tidak mudah. Wala tujalisuhum, jangan duduk bergaul bersama mereka. Ada jalasa, ada tajalasa. Kalau jalasa duduk, tapi kalau tajalasa saling duduk, saling diskusi, saling ngobrol, tinggalin aja udah, selesai. Ya. Jangan banyak dibahas, jangan banyak didiskusikan, sudah tinggalin aja, tinggalin. Ya. Ini yang paling bagus menerapkan ini Syekh Ahmad Didat. Ya. Ahmad Didat itu masya Allah, satu kali beliau diundang diskusi ya, oleh Syiah. Saya belum bicara Syiah, tapi saya lompat dulu. Itu Syekh Syiah sudah nunggu Pak. Kitabnya banyak sekali numpuk itu. Beliau datang, ketika datang itu sepatunya dibawa oleh beliau, sandalnya masuk ke dalam ruangan. Satu di masjid. Begitu masuk sudah duduk, sepatunya disimpan di depan di mejanya. Kata beliau, mohon maaf saya bawa sepatu disimpan di depan karena saya dengar sami'tu anna Syiah fi asrin Nabi, saya dengar Syiah itu di zaman Nabi suka mencuri sepatu katanya. Syekh Ahmad Didat, saya mohon maaf, saya bawa sepatu saya disimpan di depan karena saya dengar Syiah di zaman Nabi suka mencuri sepatu. Kata orang-orang di sekitarnya, itu nggak benar itu, belum ada Syiah di masa Nabi. Kalau belum ada di masa Nabi, kalian datang dari mana katanya? Sudah selesai, intahatil muhadarah, selesai bahasan kita nggak usah bahas, langsung pulang, itu Syekh Ahmad Didat itu dulu ya. Baik, fala tujalisuhum, enggak usah capek-capek diskusi ya, menghabiskan waktu. Mendingan antum sholat, baca Quran, kerjakan yang sunnah. Capek bahas gituan. Untuk apa? Ya, karena itu nanti kalau sudah dibahas jangan banyak dibahas lagi. Udah enggak usah sharing status, enggak usah macam-macam. Sudah tinggalin aja, selesai. Buang-buang waktu. Mendingan antum bahas pelajaran yang lain, hafalkan Quran, bahas hadis, lebih bermanfaat ya, daripada membahas sesuatu yang tidak jelas ya. Baik. Wa in maridu fala ta'uduhum, bahkan saat sakit pun jangan dijenguk. Sebelum dia bertobat jangan dijenguk. Allah, orang kafir aja, orang kafir sakit dijenguk oleh Nabi. Dijenguk. Nabi punya pembantu seorang pemuda. Belum masuk Islam. Bantu Nabi. Dijenguk oleh Rasulullah saat sedang sekaratnya. Kata Rasulullah, "Ya gulam, ya gulam, ya gulam, ya gulam, asyhad." Duhai anak, tolong bersyahadatlah. Anak ini melihat pada bapaknya. Ketika melihat pada bapaknya, kata bapaknya, ikuti perkataan Abul Qasim, ikuti. Maka dia bersyahadat. Orang kafir sakit didatangi, ditengok oleh Rasulullah, diminta bersyahadat. Non muslim, masya Allah, pekerjaannya mengganggu Nabi. Setiap keluar dari rumah ditemukan kotoran di depan rumah Nabi. Setiap keluar. Antum bayangkan, nah setiap mau keluar selalu ada kotoran unta. Bahkan satu ketika ini kotoran unta disimpan di depannya sekitar 1 meter, itu disimpan duri-duri dari pohon kurma. Ya. Bayangan orang ini kalau Nabi terpeleset, jatuh, wajahnya langsung mengenai duri kurma tadi. Duri pohon kurma tadi. Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Saya tanya dulu, kalau bapak ibu keluar dari rumah, ada kotoran misalnya di depan rumah, tiap hari muncul itu, respon kita bagaimana? Sekarang lihat ya. Nabi, Rasul, ahli surga, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi, kotoran tiap hari datang, itu dengan tangannya yang mulia cuma dibersihkan, disimpan di tempatnya. Satu kali kotoran gak ada. Saat kotoran ada gak dicari-cari, bahkan pada istrinya pun gak cerita, keluar, ambil, simpan, sudah. Gak dicari. Tapi ketika kotorannya gak ada, malah gak tenang. Baru nyari, bertanya, siapa gerangan si fulan itu, kemana nggak nyimpan kotoran katanya. Tanya itu. Ya. Ditunjukkan oleh tetangganya Rasulullah, ya Muhammad itu si fulan yang biasa naruh kotoran katanya. Allah, ketika mau datang ke rumahnya disebutkan orang itu sedang sakit, balik lagi ke rumah, bertanya pada istrinya, kita punya makanan terbaik apa untuk saudara kita yang sakit. Dijenguk oleh Nabi membawa makanan, digenggam. Sampai ketika datang di hadapan orang itu, dikiranya mau marah, ya. Tapi ternyata saking lembutnya disimpan itu, dibelai kepalanya. Kata Nabi, semoga engkau lekas sembuh. Ya, dan diberikan makanan. Enggak bilang supaya naruh kotoran lagi, enggak. Ya. Semoga engkau lekas sembuh. Sudah.
itu tidak diminta masuk Islam, lisannya langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang kafir sakit masih ditengok. Tapi kata Nabi, kalau ada orang mengaku muslim bahkan mencela sahabatku sakit, jangan tengok. Jangan tengok sampai dia tobat. Ini maksudnya tahdzir. Tahdzir, bukan tanbih lagi, bukan tanzir lagi, tapi tahdzir, ancaman supaya jangan pernah sekali-kali menganggap remeh perkara ini. Ya, jelas di sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Bahkan ini yang paling keras sekali ini. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, bahkan ada hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fadribu. Kalau engkau temukan orang mencela sahabat saya, pukul aja dia katanya. Masya Allah, ini keras sekali ini. Ya. Tidak pernah Nabi mengancam, menegaskan, ya, bahkan memberikan langsung hukuman seketika itu, kecuali pada hal yang sifatnya sangat fatal. Ini yang nukil, ya, bukan kita orang biasa, bukan orang luar, tapi salah satu ulama di kita namanya Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Ya. Nah ini, ya. Ada jenggotnya ya. Jadi yang kemarin yang difoto yang nggak ada jenggotnya bukan yang ini, bukan asli, itu KW ya. Baik. Ini yang asli ada jenggotnya tuh. Baik. Dan ini dinukil. Ya. Saya tidak sempat bawa itu filenya, tapi ada di rumah oleh ketua PBNU yang sekarang. Beliau disertasinya di Ummul Qura itu tentang aliran yang menyimpang di Indonesia. Ya. Lihat di muqaddimah halaman ya. Paragraf pertama cuma satu baris. Ya. Beliau sampaikan di antara aliran yang menyimpang terdapat di Indonesia, di Nusantara dulu bahkan, yang pertama disebutkan wa minhum asy-Syiah, jelas tulisannya. Setelah itu Al-Qadhiyaniyah, Ahmadiyah. Setelah itu yang ketiga wa turuqus sufiyah ad-dhalah, aliran-aliran sufi yang menyimpang. Ya. Ada di sini, ini menukil. Kalau saya bacakan lengkap nanti satu saat kalau mau belajar saya bacakan kitab ini. Ya. Ini beliau membacakan dari mulai aliran sufi-sufi yang menyimpang di tanah, ada yang benar, ada yang menyimpang disebutkan. Ya. Sampai yang terakhir orang-orang kafir. Saya simpan dulu. Jadi